Rosalina Pasumbungan adalah salah satu guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 573 Pabatang, Desa Posi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Setiap pagi, Rosalina Pasumbungan harus berjalan kaki sejauh 2 km menggunakan sendal jepit karena kondisi alam yang tidak mendukung menggunakan sepatu menuju sekolah tempat ia mengajar. Rosalina Pasumbungan merasa terpanggil untuk mencerdaskan anak-anak di desa sebagai tenaga guru honorer sejak 3 tahun belakangan, meski gaji yang diterimanya hanyalah Rp900.000 per triwulan, namun semangat mengajarnya tak pernah sirna. Sepanjang perjalanan ia ditemani oleh murid-muridnya yang selalu bercerita, akan tetapi mereka harus berhati-hati sebab jalan yang dilalui berupa jalan licin berlumpur dan kerikil tajam. Di sekolah hanya terdapat satu ruangan yang ditempati 21 siswa yang terdiri dari kelas 1 sampai 6. Semuanya diberikan pelajaran sesuai dengan kelasnya. Murid kelas 4, 5, dan 6 belajar bersama mengandalkan buku cetak yang sudah disiapkan. Sementara murid kelas 1 dan 2 masih diajari mengenal huruf dan angka serta menulis. Bagi murid kelas 3 sudah mulai diajari membaca. Tantangan ini tidak menyurutkan semangat Rosalina Pasumbungan untuk tetap mengajar demi masa depan generasi muda. Video yang telah kita saksikan adalah berita tentang kisah Ibu Rosalina Pasumbungan, seorang guru honorer yang mengabdikan di daerah terpencil dengan gaji yang minim di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kisah Ibu Rosalina ini merupakan cerminan nyata dari semangat bela negara dalam konteks kekinian. Yang pertama, wujud bela negara non-militer. Bela negara tidak selalu berbentuk perjuangan fisik dan angkat senjata. Dalam konteks ini, guru honorer menunjukkan bentuk bela negara non-militer, yaitu dengan cara berkontribusi aktif terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan. Yang kedua, dedikasi yang melampaui materi. Meski digaji sangat kecil, Ibu Rosalina ini tetap bertahan dan semangat mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa pengabdian Ibu Rosalina tidak didorong oleh kepentingan pribadi atau materi semata, melainkan oleh panggilan hati dan rasa cinta tanah air. Yang ketiga, menjaga keutuhan dan keadilan sosial. Dengan terus mengabdi di daerah terpencil, beliau membantu negara menjaga keutuhan wilayah dan pemerataan akses pendidikan. Keberadaan beliau mencegah terjadinya ketimpangan sosial antara pusat dan daerah, serta memperkuat ikatan kebangsaan di seluruh pelosok Indonesia. Yang keempat, tantangan dan ketahanan mental. Mengajar di wilayah terpencil bukan hanya soal fisik, tapi juga menguji ketahanan mental dan nasionalisme. Medan yang sulit, fasilitas sekolah yang terbatas, tidak menyurutkan semangat beliau. Inilah esensi dari ketangguhan warga negara yang memahami bahwa kemajuan bangsa dimulai dari titik-titik terjauh. Yang kelima, panggilan moral untuk negara. Pengabdian guru honorer harus menjadi refleksi moral bagi negara. Mereka telah membuktikan komitmen terhadap bangsa. Kini saatnya negara menunjukkan keberpihakan nyata melalui kebijakan yang lebih adil dan berpihak. Meningkatkan kesejahteraan guru honorer adalah bentuk penguatan nilai bela negara secara struktural.